Oke, langsung saja mengenai penjelasan bab risiko fungsi SDM. Yang pertama adalah deskripsi risiko operasional. Risiko operasional merupakan salah satu pilar risiko paling mendasar dalam kelangsungan usaha organisasi. Menurut Johan Putro tahun 2008, risiko operasional merupakan penyimpangan hasil dari yang diharapkan akibat kegagalan sistem, sumber daya manusia, teknologi, atau faktor luar lainnya. Menurut James Lam tahun 2014, risiko operasional merupakan risiko kerugian yang bersumber dari proses internal yang tidak memadai, kegagalan manusia, kelemahan teknis sistem, atau kejadian eksternal. Selanjutnya, sumber-sumber risiko SDM. Yang pertama adalah risiko perilaku. Risiko perilaku ini bersumber dari tindakan non-etis, kelalaian kerja, moral hazard, atau benturan kepentingan karyawan. Yang kedua adalah risiko kompetensi. Risiko kompetensi terjadi karena kesenjangan keterampilan atau skill gap, kurangnya program pelatihan, atau ketidaktepatan penempatan posisi kerja. Dan yang ketiga adalah risiko prosedural. Risiko prosedural timbul akibat ketidakpastian prosedur rekrutmen, kelemahan program retensi, serta tingginya tingkat perputaran karyawan atau turnover. Lalu selanjutnya tentang pengukuran risiko kecelakaan kerja. Pengukuran risiko kecelakaan kerja bisa digunakan dengan metode pengukuran kuantitatif berdasarkan Standar International Labour Organization atau ILO. Risiko kecelakaan kerja diukur secara akurat melalui dua formula matematis utama. Yang pertama adalah tingkat kerapatan kecelakaan atau frequency rate. Frequency rate merumusnya adalah jumlah kasus kecelakaan dibagi dengan jumlah jam kerja orang nyata dikali 1 juta. Yang kedua, tingkat keparahan kecelakaan atau severity rate. Rumusnya, jumlah hari kerja yang hilang dibagi jumlah jam kerja orang nyata dikali 1 juta. Lalu selanjutnya mengenai pengendalian risiko fungsi SDM. Yang pertama adalah standarisasi prosedur K3, yaitu menyediakan pelatihan kepatuhan keselamatan kerja serta periodik guna mereduksi risiko fisik atau kecelakaan kerja. Yang kedua adalah seleksi karyawan yang ketat dan audit integritas, yaitu meminimalkan moral hazard melalui verifikasi rekam jejak pelamar sebelum masuk organisasi. Yang ketiga, sistem retensi dan rencana suksesi, yaitu menjaga retensi karyawan berkinerja tinggi dan menyusun sistem kaderisasi pemimpin guna menghindari kekosongan posisi strategis. Dan yang terakhir adalah penyusunan kontrol remunerasi dan penilaian, yaitu melakukan evaluasi beban kerja secara proporsional demi menjaga produktivitas kerja dan kepatuhan prosedur internal. Lalu bab yang selanjutnya adalah risiko operasi produksi dan operasi. Yang pertama, sumber risiko produksi dan operasi. Menurut kerangka operasional Heiser dan Render tahun 2015, proses produksi fisik memiliki kerentanan tinggi terhadap disrupsi sistematis. Yang pertama adalah kerusakan fasilitas atau downtime, yaitu gangguan mekanis atau kegagalan mesin utama yang menghentikan alur produksi secara mendadak. Yang kedua, disrupsi rantai pasok atau supply chain, yaitu keterlambatan logistik material atau ketergantungan kritis pada satu pemasok tunggal. Yang ketiga adalah kegagalan mutu atau defect rate, yaitu tingginya persentase produk cacat yang keluar dari standar spesifikasi teknis organisasi. Selanjutnya adalah metode pengukuran risiko produksi. Bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah analisis FMEA dari Chesterfield tahun 2011, yaitu sebuah metode ilmiah failure mode and effects analysis yang digunakan untuk mengukur prioritas risiko teknis produksi melalui kuantifikasi potensi kegagalan secara berkala sebelum produk dilepas ke pasar. Dan yang kedua adalah formula risk priority number. Ini adalah sebuah penilaian risiko operasional yang diukur berdasarkan perkalian 3 dimensi penilaian skala 1 sampai 10. Rumusnya, RPN sama dengan severity dikali occurrence dikali detection. Skala prioritas akhir berkisar dari nilai 1 hingga maksimum 1000 untuk menentukan tindakan pencegahan paling mendesak. Lalu selanjutnya mengenai pengendalian risiko produksi dan operasi. Yang pertama adalah total productive maintenance, yaitu melaksanakan pemeliharaan pencegahan yang terjadwal untuk mereduksi risiko depresiasi aset yang mendadak. Yang kedua adalah penerapan kebijakan dual sourcing, yaitu memitigasi ancaman rantai pasokan bahan baku dengan bekerjasama dengan lebih dari satu mitra logistik terpercaya. Yang ketiga, sistem kontrol kualitas berlapis, yaitu menjalankan inspeksi ketat melalui metodologi penjaminan mutu di setiap simpul kerja guna menekan persentase kegagalan produk. Yang terakhir adalah rencana keberlangsungan bisnis, yaitu menyusun skema cadangan darurat serta mengasuransikan aset fisik pabrik guna menjaga ketahanan finansial.
Selanjutnya adalah matriks kajian risiko dan solusi akademi. Contoh yang pertama ini adalah kecelakaan kerja fisik di lapangan. Nah, nanti bisa menggunakan metode pengukuran frekuensi dan keparahan melalui ILO-FR dan SR. Lalu, strategi solusi utamanya adalah melakukan pelatihan K3 rutin dan kelengkapan APD standar. Yang kedua adalah risiko kehilangan personil utama. Metode pengukurannya bisa menggunakan turnover rate karyawan. Lalu, solusi utamanya adalah program transfer pengetahuan dan SOP sistematis. Yang ketiga, kerusakan mesin tak terduga. Metode pengukurannya bisa menggunakan downtime atau durasi macet operasi. Strategi solusi utamanya dengan melakukan total productive maintenance secara berkala. Dan yang terakhir adalah disrupsi suplai material pabrik. Metode pengukurannya bisa melakukan lead time dan indeks kelangkaan. Strategi solusi utamanya adalah kebijakan multisourcing dan persediaan pengamanan. Baik, kali ini kami akan membahas resiko lingkungan. Yang pertama, yaitu sumber resiko lingkungan ada 3. Yang pertama, kegiatan operasional, seperti limbah padat atau cair beracun, polusi udara masif, emisi karbon tinggi, serta degradasi lahan di sekitar wilayah eksplorasi korporasi. Yang kedua, ada perubahan regulasi atau kebijakan AMDAL yang semakin ketat, penerapan pajak karbon, serta sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar baku mutu lingkungan. Sumber yang ketiga yaitu faktor geografis dan alam, yaitu perubahan iklim ekstrim yang menghambat distribusi bahan baku, bencana alam tak terduga, dan kelangkaan pasokan air bersih alami. Lalu, dampak kegagalan mitigasi, yaitu ancaman nyata kelangsungan bisnis. Aktivitas industri yang mengabaikan ekosistem dapat memicu pencemaran fatal. Kerugian tidak hanya berupa denda finansial berat dari regulator, melainkan juga boikot konsumen dan hancurnya reputasi korporasi di mata investor global. Lalu, program penanganan resiko lingkungan yang pertama yaitu penerapan produksi bersih atau cleaner production, meminimalisasi limbah langsung dari sumber melalui substitusi bahan baku, ramah lingkungan, dan daur ulang energi internal secara efisien. Program yang kedua yaitu sertifikasi internasional atau ISO 14001, yaitu mengadopsi sistem manajemen lingkungan terstandarisasi guna memastikan kepatuhan regulasi secara sistematis dan terukur. Program penanganan yang ketiga yaitu asuransi resiko lingkungan atau environmental insurance, yaitu mengalihkan kerugian finansial akibat klaim pembersihan wilayah tercemar tidak terduga ke pihak ketiga. Program yang terakhir yaitu program tanggung jawab sosial atau CSR, melaksanakan restorasi keanekaragaman hayati lokal dan program pemberdayaan masyarakat yang terdampak operasional. Lalu integrasi keberlanjutan korporat, paradigma baru bisnis modern. Pengelolaan resiko lingkungan saat ini bertransformasi dari sekedar kewajiban hukum atau compliance menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang atau competitive advantage. Adopsi kriteria ESG atau Environmental Social Governance secara komprehensif terbukti mampu menurunkan biaya modal operasional dan meningkatkan loyalitas pasar global secara berkelanjutan. Lalu kami akan membahas bab selanjutnya yaitu analisis resiko pasar. Apa itu value at risk atau VAR? Value at risk adalah estimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio aset keuangan dalam periode holding period tertentu dengan tingkat kepercayaan atau confidence level tertentu di bawah kondisi pasar yang normal. Contoh praktisnya, jika VAR satu hari portofolio Anda bernilai 10 miliar dengan tingkat kepercayaan 95%, hal ini berarti terdapat probabilitas sebesar 5% bahwa kerugian portofolio akan melebihi 10 miliar dalam kurun waktu esok hari. Lalu formulasi matematika VAR-nya. Formula parametrik VAR. Berikut adalah visualisasi formula matematis standar perhitungan VAR dengan asumsi distribusi normal, yaitu VAR sama dengan V0 atau nilai awal investasi portofolio keuangan dikali ZA atau alfa, yaitu skor Z dari tabel sebaran normal standar sesuai tingkat kepercayaan A dikali sigma atau standar deviasi atau volatilitas return portofolio dikurang mu atau rata-rata return historis portofolio. Selanjutnya, 3 pendekatan perhitungan VAR. Yang pertama ada metode historis. Yang kedua ada metode analitis, lalu simulasi Monte Carlo.
Yang pertama tadi metode historis, yaitu menghitung probabilitas langsung dari data pergerakan masa lalu tanpa asumsi parameter distribusi. Sederhana secara komputasi, namun mengasumsikan pola masa lalu pasti berulang kembali. Yang kedua, metode analitis atau mengasumsikan return aset berdistribusi normal atau lonceng, cepat dikalkulasi menggunakan nilai rata-rata dan deviasi standar, namun lemah mengantisipasi kejadian ekstrim. Yang ketiga ada simulasi Monte Carlo, yaitu menggunakan algoritma acak komputer untuk menghasilkan puluhan ribu skenario nilai masa depan. Sangat fleksibel dan akurat untuk portofolio kompleks, namun membutuhkan daya komputasi tinggi. Lalu matriks komparasi metode VAR. Kriteria penilaiannya yaitu asumsi distribusi dengan metode historisnya bebas. Metode analisis parametriknya wajib distribusi normal, sedangkan simulasi Monte Carlo-nya bebas memilih distribusi variabel. Untuk kompleksitas komputasi, untuk metode historisnya sangat rendah, sedangkan untuk metode analitisnya rendah atau matematis sederhana, sedangkan untuk simulasi Monte Carlo-nya sangat tinggi atau butuh algoritma. Lalu akurasi portofolio kompleks. Dengan metode historisnya rendah, metode analitisnya rendah atau bermasalah pada aset opsi. Sedangkan untuk simulasi Monte Carlo-nya sangat tinggi dan dinamis. Lalu input data utama. Untuk metode historisnya data historis aktual, metode analitisnya mean atau standar deviasi. Lalu untuk simulasi Monte Carlo-nya spesifikasi probabilitas dan tren acak. Selanjutnya, pertemuan 13 terkait resiko kredit. Menganalisis resiko kredit untuk merancang pengambilan keputusan. Apa itu resiko kredit? Resiko kredit adalah resiko kerugian yang timbul karena counterparty debitur gagal memenuhi kewajiban membayar kembali utang, baik pokok maupun bunga, sesuai kesepakatan. Resiko ini sering disebut default rate atau resiko gagal bayar dan merupakan resiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Ada 3 jenis resiko kredit. Yang pertama ada default rate. Debitur sama sekali tidak mampu membayar kewajibannya. Yang kedua ada delinquency rate. Debitur membayar namun tidak tepat waktu atau terlambat. Recovery rate. Ketidakpastian nilai yang dapat dipulihkan kembali saat terjadi gagal bayar. Selanjutnya ada 6 sumber utama terkait resiko kredit. Yang pertama resiko debitur individual. Itu terkait buruk kondisi keuangan memburuk usaha bangkrut. Yang kedua ada resiko konsentrasi. Kredit terpusat pada satu sektor, wilayah, atau debitur tertentu. Yang ketiga ada resiko negara. Kondisi politik, kebijakan, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, resiko perikatan atau legal. Kelemahan dokumen kontrak atau keabsahan agunan. Yang kelima ada resiko settlement. Kegagalan penyelesaian transaksi pada tanggal disepakati. Yang terakhir ada resiko industri atau sektor. Perubahan kondisi sektor usaha, misalnya harga komoditas turun. Selanjutnya ada prinsip 5C dalam pengukuran resiko kredit. Yang pertama ada karakter, watak, dan itikat baik debitur dilihat dari riwayat kredit. Yang kedua, capacity. Kemampuan membayar dari arus kas dan pendapatan. Yang ketiga ada kapital, modal sendiri yang ditanamkan debitur dalam usahanya. Yang keempat ada kolateral, jaminan sebagai sumber pembayaran. Kedua, second way out. Yang kelima ada condition, kondisi ekonomi makro yang memengaruhi usaha debitur. Ada tambahan di prinsip 3R. Yang pertama return, hasil atau keuntungan yang diperoleh debitur dari penggunaan kredit yang diberikan. Yang kedua repayment capacity, kemampuan debitur mengembalikan pinjaman sesuai jadwal yang disepakati. Yang ketiga right bearing ability, kemampuan debitur menanggung risiko usahanya sendiri secara mandiri. Selanjutnya ada metode rating perusahaan. Kredit rating adalah proses pemberian peringkat terhadap kemampuan dan kemauan keuangan debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody,
NP dan Fitch atau lembaga domestik seperti Pevindo menggunakan skala rating atau penilaian risiko. Selanjutnya ada prinsip utama. Semakin tinggi rating, semakin rendah risiko gagal bayar, semakin rendah biaya pinjaman cost of fund ya yang harus dibayar debitur. Skala peringkat sangat A sangat rendah risiko, AA rendah risiko, A cukup aman, BBB layak investasi, BB spekulatif, B berisiko tinggi, CCD risiko gagal bayar. Selanjutnya ada metode RAROC. RAROC adalah metode pengukuran probabilitas kredit yang memperhitungkan risiko sehingga bank dapat membandingkan kredit dengan tingkat risiko berbeda secara adil. RAROC itu rumusnya RAROC pendapatan yang disesuaikan risiko dibagi modal ekonomi kapital. Yang pertama itu ada kredit risiko tinggi, membutuhkan retur yang lebih besar agar RAROC tetap sepadan dan menguntungkan bagi bank. Ada kredit risiko rendah, cukup dengan retur yang moderat untuk menghasilkan RAROC yang sepadan. Interpretasi kredit berisiko tinggi harus menghasilkan retur lebih tinggi agar RAROC-nya sepadan dengan kredit berisiko rendah. RAROC menjadi dasar keputusan alokasi modal bank lebih berbagi lini bisnis. Selanjutnya ada term struktur dan kredit metrik. Kredit atau transition metrik. Metrik yang menunjukkan probabilitas migrasi rating kredit debitur naik turun atau tetap dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Digunakan untuk memproyeksikan risiko portofolio kredit ke depan, membuat bank mengantisipasi perubahan kualitas kredit debitur dari waktu ke waktu. Contohnya arah migrasi AAA ke AA ke A, tingkatannya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Selanjutnya pertemuan ke-14, risiko asuransi, mendeskripsikan transfer risiko melalui asuransi dan reasuransi. Risiko asuransi mendeskripsikan transfer risiko melalui asuransi dan reasuransi. Yang pertama ada fungsi asuransi. Transfer risiko adalah strategi pemindahan risiko dari tergantung ke penanggung perusahaan asuransi dengan membayar premi. Fungsi utama yang pertama ada risk transfer, mengalihkan risiko kerugian finansial dari tertanggung ke penanggung. Yang kedua pooling of fund, menghimpun premi dari banyak peserta untuk membayar klaim yang mengalami kerugian. Selanjutnya ada fungsi tambahan. Yang pertama ada sarana tabungan atau investasi. Ada produk asuransi jiwa tertentu seperti endowment atau unit link. Yang kedua ada pendorong kegiatan usaha. Pelaku usaha lebih berani mengambil risiko karena telah diasuransikan. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi, mengurangi guncangan finansial akibat kejadian tak terduga. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi. Ada 6 prinsip dasar asuransi. Yang pertama ada insurable interest, bertanggung harus memiliki kepentingan finansial yang sah atas objek yang diasuransikan. Utmost good faith. Kedua pihak wajib mengungkapkan seluruh fakta material secara jujur. Indemnity bertujuan mengembalikan posisi finansial tergantung bukan memberikan keuntungan. Promimed cause, penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan langsung oleh peristiwa yang dijamin. Subrogation, setelah menyebar klaim, penanggung berhak menuntut pihak ketiga penyebab kerugian. Contribution, pembagian tanggung jawab proporsional antara penanggung bila objek diasuransikan ganda. Selanjutnya ada unsur pokok asuransi. Yang pertama ada tertanggung, pihak yang mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Penanggung, perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko. Premi, perusahaan uang yang dibayar
tergantung sebagai kompensasi. Polis, dokumen kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban, objek pertanggungan, harta benda, jiwa, atau kepentingan yang diasurasikan. Selanjutnya, resiko yang dipertanggungkan, peristiwa tidak pasti yang menjadi dasar pertanggung. Kontrak asuransi itu polis. Polis adalah bukti perjanjian tertulis yang sah secara hukum antara penanggung dan pertanggung, memuat komponen-komponen. Yang pertama, identitas pihak, bertanggung jawab, dan penanggung. Objek pertanggungan yang diasuransikan, jenis risiko yang ditanggung, pengecualian exclusion yang tidak ditanggung, besaran premi dan cara pembayaran, jangka waktu pertanggungan, periode polis, proses pengajuan klaim, syarat dan ketentuan khusus. Deductible, batas tanggung jawab. Rea asuransi. Rea asuransi adalah proses pengalihan sebagai risiko yang telah ditanggung perusahaan asuransi, leading company, kepada perusahaan asuransi lain, reassurer, untuk membagi risiko besar dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Yang pertama ada reasuransi treaty, perjanjian otomatis yang berlaku untuk seluruh atau sebagian portofolio risiko perusahaan asuransi tanpa perlu negosiasi ulang di setiap polis. Yang kedua, reasuransi fakultatif, perjanjian yang dinegosiasikan kasus per kasus untuk risiko tertentu, memberikan fleksibilitas dalam menerima atau menolak risiko spesifik.